Masih reaktif. Langsung positif. Oh, langsung positif. Langsung positif. Unik kan? Positif COVID maksudnya? Positif COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Young Pots. Dan kembali kita di Young Pots untuk episode ke-5 di sore ini, dan pastinya masih bersama Rian ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih untuk Youngers, kita mungkin menyapa dulu. Young Pots, I'm into Young Gen. Nah, sekarang kita udah bersama seseorang pentolan band juga. Dan hari ini spesial banget Youngers, karena kita mengundang salah satu band yang sudah tidak asing lagi dan pastinya berprestasi lah ya. Langsung aja kita sapa teman kita yang di samping ini, ada Erik dari Exacta. Wes, brother ya. Give me five bro. Gimana kabarnya Erik? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Anda bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat, kabar yang baik ya. Tadi di jalan ke Naura gimana? Aman? Lumayan aman ya. Aman. Karena akhir-akhir ini Gorontalo sudah mulai macet ya. Iya betul. Karena memang banyak perubahan secara konstruksi ruangan dan lain sebagainya. Everything has changed ya. Yes betul. Jadi Youngers, kita juga sore ini di tempat yang menarik banget ya Erik ya. Dari desain interiornya, terus ada food cart-nya juga. Kita lagi di Naura House ya. Jadi buat Youngers, kalau ya bingung mau hangout kemana, bisa langsung aja ke Naura. Harga receh rasa jutaan ya. Harga receh rasa jutaan ya. Harga receh rasa jutaan. Oke, kalau begitu Rick, kita ngomong sama Exacta. Jadi ngomongin soal Exacta ini kan salah satu band yang bisa dibilang udah berprestasi ya Rick ya. Amin. Kemarin sempat ikut Limus, Liga Musik Kampus. Jadi untuk talking point pertama atau for the first, kita mungkin akan menyentil sedikit soal Liga Musik Kampus ini ya. Jadi Liga Musik Kampus ini merupakan kompetisi band yang diperuntukkan tuh bagi mahasiswa. Terus diadakan secara nasional dengan sistem penyisian online. Bukan begitu, Erik? Kurang lebih begitulah. Jadi 10 band grup musik terbaik itu bakal diberangkatkan ke Jakarta ya untuk mengikuti babak final. Dan salah satunya Exacta dipilih dari 10 band itu. Alhamdulillah. Waduh, bisa diceritain gimana apa ya, pengalaman atau perjalanan proses bisa ikut Liga Musik Kampus dan bisa sampai berhasil ke Jakarta saat itu? Pertama kali waktu itu saya diperkenalkan langsung oleh Ibu Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Prof. Dr. Carmila Mahmud. Saya dihubungi secara pribadi untuk kemudian beliau meneruskan surat dari Kemendikbud RI ke saya, bahwa isi suratnya adalah Kemendikbud RI itu melaksanakan Liga Musik Kampus 2020. Kompetisi musik tertinggi di kalangan para mahasiswa. Sehingga kemudian saya tertarik untuk ikut itu, dan saya bilang ke beliau bahwa kami akan mewakili Universitas Negeri Gorontalo dan Provinsi Gorontalo untuk ikut di kompetisi ini gitu. Dan alhamdulillah beliau support, karena memang tipikal beliau kan seperti itu kan. Sangat-sangat elegan dengan para anak muda lah kira-kira Ibu Carmila Mahmud. Sehingga pada saat itu masih punya jiwa muda ya. Jadi apa-apa yang menyangkut dengan kepemudaan, beliau sangat support ya. Sangat support dengan itu. Apalagi bicara tentang prestasi di kalangan para mahasiswa, beliau sangat support. Kemudian itu langsung ikut. Saya diskusikan dengan teman-teman yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong yang lain kemana itu? Ini kan di
Nora kali ini hanya kedatangan Erik doang. Ini yang lain kemana, Erik? Lagi persiapan, lagi prepare lah. Oh iya. Bentar siap. nanti kita akan main di sini kan. Sebentar main ya. Oke, siap. Kita tagih lah. Kita tagih janji dari Erik Eksakta. Lanjut. Ya, jadi saya diskusikan dengan teman-teman yang lain untuk ikut di Liga Musik Kampus dan mewakili nama universitas, mewakili nama daerah. Ada Didin di sana itu dari Fakultas Teknik, ada Onas di sana, dia dari Fakultas Sastra dan Budaya di Sentra Tasik gitu. Ada Amang itu satu jurusan dengan saya di akuntansi Fakultas Ekonomi. Jadi Erik juga kalau tadi kan bilang satu fakultas dengan Erik. Erik juga berarti akuntansi dong ya? Akuntansi. Okay. Kami terus. Nah, kemudian dengan Ainun Nisa. Anak komunikasi. Iya. Jadi di berbagai fakultas ya karena memang wakil universitas, saya tidak ingin egois lah. Betul. Ya. Okay. Jadi saya harus memanggil teman-teman yang basicnya di setiap fakultas masing-masing, dan memang mereka excited sekali untuk ikut di kompetisi itu. Kita setelah diskusi kemudian menentukan segmentasi musiknya untuk kita ikut di Liga Musik Kampus. Dan alhamdulillah kami terpilih ya? menjadi 10 besar Liga Musik Kampus, dan finalnya itu di Jakarta Studio Toha. Iya. Tapi gimana prosesnya saat itu, Rik? Maksudnya ya nggak mungkin lah ya serta-merta kalian kepilih langsung ke Jakarta ada gitu. Ada sekitar 100 lebih grup maupun band yang mendaftar di Liga Musik Kampus di seluruh Indonesia. Dan kemudian mereka pastinya ada bukti-bukti bahwa memang kita adalah identitasnya sebagai seorang mahasiswa secara administrasi dan lain sebagainya. Kemudian itu 100-an lebih, dan mereka mengumumkan di bulan November kalau nggak salah, karena sempat ada penundaan kompetisi gara-gara COVID ya. Iya. Sehingga ada diundur nanti diumumkan, dan alhamdulillah kita terpilih. Berarti Liga Musik Kampus sendiri ini berjalan sambil di minum, ya? Boleh. Oh iya. Ini minuman dari Bolo Youngers. Dan rasanya gimana, Rik? Enak pastinya ya? Enak pastinya ya. Iya, dan ini juga di kemasannya ada hashtag yang lumayan menggelitik gitu. Ayo dukung UMKM lokal. Jadi kalau kamu Youngers support dengan UMKM lokal ya wajib dibeli lah ya. Bolo hanya di Nora House. Oke. Iya. Terus Rik. Iya, jadi waktu kita diumumkan menjadi 10 besar itu, jadi ada 100 band yang kita berpartisipasi. 100 lebih, 160-an kalau nggak salah di seluruh Indonesia. Terus dari Sabang sampai Merauke, kita pada saat diumumkan kita terpilih, teman-teman lain itu senang tuh, euforia dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi ada satu kendala. Apa tuh? Kendalanya adalah bagaimana kita berangkat ke sana itu dengan mengkomposisikan musik yang kita hadirkan secara virtual dengan penampilan secara langsung di depan juri gitu. Nah, itu adalah tantangan tersendiri buat kita untuk berangkat. Jadi kayak challenge baru ya. Kita latihan betul. Sebagainya. Dan uniknya adalah pada saat kita ada 6 personil, satu itu diminta langsung untuk mendampingi kita untuk berangkat ke sana. Namanya Kareska Priyanto ya. Teman-teman dari ini juga kalangan UMTV. Udah nggak asing lah ya sama Reska ya. Iya. Terus kan ada rapid test itu kan. Si Reska negatif. Reaktif malamnya. Beliau reaktif, diinstruksikan oleh pihak kesehatan untuk istirahat total, dan besoknya pagi-pagi beliau langsung datang lagi untuk cek, positif bro. Masih reaktif? Langsung positif. Langsung positif bro. Unik kan? Positif COVID maksudnya? Positif COVID. Dia malam, besoknya
negatif langsung. Iya. Tapi berarti dia nggak bisa berangkat. Tetap berangkat karena besoknya dia tes lagi, dia positif. Dia negatif. Oh, dia negatif. Langsung berangkat pada saat itu. Kita berangkat waktu itu siang. Oh, siang. Siang jam 1 lah. Iya. Berarti Liga Musik Kampus sendiri ini digelar di tengah pandemi Covid ya. Dan itu juga jadi kayak challenging dari Eksakta sendiri. Kita tampil di sana pun itu gak ada sama sekali penonton. Jadi emang virtual ya. Virtual. Dan jurinya juga berbatasan layar kaca aja. Atau langsung di tempat pegelaran. Di tempat pegelaran tapi dia agak jauh. Oh, agak jauh. Jadi emang apa namanya? Pembatasan physical distancing ya. Jadi mereka agak jauh menilai kalian gitu. Dan itu juga jadi tantangan Dik ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana kan biasanya festival musik atau kompetisi musik kan digelar tuh banyak orangnya, terus ada jurinya juga berdekatan kan. Nah, ini jadi beda sendiri Erik ya. Yes. Tapi gimana pengalaman Erik dan kawan-kawan pas di Jakarta kemarin? Banyak pengalaman. Kita bukan hanya di sana itu bukan hanya tentang kompetisinya ya, tapi pelajaran baru. Bagaimana kita bisa sharing dengan teman-teman yang 10 besar itu untuk bisa menampilkan yang terbaik di sana, berbagi pengetahuan musiknya, genre musik dan lain sebagainya, dan tentunya solidaritas antara kita sebagai mahasiswa untuk mewakili nama baik daerah masing-masing. Karena memang tujuannya Kemendikbud RI untuk melakukan ataupun melaksanakan kegiatan itu bukan hanya tentang kompetisinya itu tadi, tapi bagaimana kita tetap menjaga silaturahmi antara kedaerahan dengan dibalut kompetisi musik seperti itu. Jadi itu yang paling penting sih. Iya. Luar biasa banget ya Rick. Jadi dari 100 lebih band ya yang ikut, yang dipilih 10 band termasuk Eksakta. Waduh, luar biasa. Oh ya Rick, ini juga kemarin pas di Jakarta Eksakta sendiri bawain lagunya Yamko Rambi Yamko. Benar? Iya, Yamko Rambi Yamko. Kenapa bisa memilih lagu itu untuk diaransemen Erik? Saya adalah partisipan daerah Papua. Wow. Saya tertarik dengan kebudayaan maupun adat-adat di sana. Dan setelah karena ada beberapa lagu yang telah ditentukan oleh Liga Musik Kampus untuk kita nyanyikan sebagai lagu wajib ya. Oh, jadi emang sudah ditentukan 5 lagu wajib yang harus kita pilih, salah satu diantaranya untuk kita nyanyikan, dan di situ ada yang Koran Biamko. Kalau boleh tahu kelima lagu itu apa aja Rick? Selain kalau nggak salah ada dari Medan lagu ada berapa daerah Medan. Oh, lagu daerah. Lagu-lagu daerah yang populer lah. Kemudian ada Bubui Bulan gitu. Iya. Kemudian ada dari itu tadi yang Koran Biamko. Yang lainnya lupa ya. Iya, lupa. Karena memang kami fokusnya ke yang lagu Biamko. Yamko Rambi Yamko. Terus saya tertarik dengan Papua. Karena memang persatuan dan kesatuan mereka untuk bisa mempertahankan Indonesia itu yang saya suka gitu. Dan lagunya berpapasan dengan itu. Iya. Lagunya kan pesannya tentang para pahlawan yang memang benar-benar berjuang pada masa waktu itu untuk bisa bersama menjaga negara kita ini Indonesia. Betul. Sehingga lagu itu jadi ketertarikan kita tersendiri untuk mengaransemen lagi. Karena setelah kita terpilih langsung tuh masing-masing mencari inspirasi musiknya untuk kita aransemen bareng-bareng lagi ya. Itu waktu mengaransemen itu berapa lama Rick? Bisa dapat komposisi yang paling pas gitu. Kami diumumkan untuk masuk itu tanggal 6. Sebelum itu ya sekitar 7 hari 1 minggu lah. Seminggu untuk mengaransemen lagu itu. Iya. Karena memang jadi agak mepet juga waktunya ya. Mepet sangat mepet. Iya. Terus dan kami tanggal 6 kalau nggak salah 6 Oktober atau 6 November saya lupa. Diberikan
umumkan untuk kami masuk, tanggal 8-nya berangkat bro. Wow. Jadi kami hanya punya jangka waktu 1 hari untuk bisa mempersiapkan lagi untuk keberangkatan di sana. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah lah. Iya ya. Dengan sesuai rencana. Oke. Itulah. Jadi Erik sendiri dan juga Eksakta itu kayak mewakili isu-isu yang ada di Papua saat itu, membawakan Yamko Rambi Yamko. Karena memang berapa pekan yang lalu kan kita sempat hangat-hangatnya tentang Papua, rasis dan lain sebagainya. Sehingga mana lagi sekarang kan ada isu-isu kalau Papua udah Papua merdeka. Membuat negara. Itu juga isu-isu yang cukup memprihatinkan juga ya akhir-akhir ini. Oke Erik, jadi nah kedepannya dari Eksakta sendiri ini mau ikut kompetisi dengan menggunakan karya sendiri nggak? Maksudnya kan sebelumnya Eksakta emang udah berkompetisi di Liga Musik Kampus. Nah nanti di kedepannya mungkin ada kompetisi-kompetisi baru lagi yang nantinya dituntut akan menggunakan lagu sendiri. Ini gimana dari Eksakta? Kebetulan di Liga Musik Kampus itu setelah kita terpilih untuk berangkat ke Jakarta, finalnya adalah salah satu persyaratannya adalah membawakan lagu sendiri. Dan kami membawakan lagu, teman-teman pasti tahu lah, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Itu masterpiece banget ya. Salah satu masterpiece dari Eksakta tuh. Aku pas tahu Eksakta dari lagu itu cuy. Serius. Pas nonton videonya, wah keren juga. Iya keren juga nih band ya. Bikin video klip segala macam. Terus video klip juga oke punya cuy. Asli serius. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan bahwa pencapaian tertinggi selama berkarir sampai di detik ini apa kalau ditanya ke Eksakta adalah bisa bekerja sama dengan UNG TV. Wow. Untuk meluncurkan Merdeka Belajar. Give applause. Iya. Oh iya, sekedar bocoran juga Rik sebelum kamu ngomong soal Merdeka Belajar. Ini karena ada research juga biar kelihatan pintar hostnya ya. Memang pintar ya. Enggak. Jadi ini katanya pada awal bulan September Erik ini dari vokalis dari band Eksakta menciptakan sebuah lagu yang berjudul tadi Merdeka Belajar. Jadi emang benar diciptain pada bulan September waktu itu. Iya. Berarti belum lama dong ya? Belum terlalu lama. Gimana ceritanya itu bisa membuat satu karya yang luar biasa itu Rik? Itu hanya semacam diskusi kecil-kecilan antara saya dengan kebetulan itu tadi saya di Fakultas Ekonomi, saya berdiskusi dengan wakil dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Yomono Arfa waktu itu. Beliau menantang saya untuk membuat lagu yang bertemakan tentang Merdeka Belajar. Karena memang Universitas Negeri Gorontalo waktu itu sedang sibuk untuk menerapkan kurikulum baru itu, Merdeka Belajar. Atas diskusi itu saya diajak untuk bertemu langsung dengan Ibu Prof. Karmila Mahmud. Ibu, ini si Erik mahasiswa Fakultas Ekonomi, dia siap untuk membuat lagu yang akan dijadikan sebagai soundtrack kurikulum Merdeka Belajar. Gitu. Saya berdiskusi banyak dengan Ibu waktu itu dan alhamdulillah sekali lagi dia support. Sangat support. Responnya luar biasa banget ya. Reaksinya sangat luar biasa. Apalagi kita bicara tentang karya para anak muda yang langsung oke, saya tunggu deadline-nya hari ini. Ini kita buat video klip begini. Jadi Ibu Karmila itu sangat membantu, perannya sangat membantu untuk mengarahkan bagaimana kita bisa membuat lagu Merdeka Belajar ini, khususnya dari sisi video klipnya. Jadi untuk proses kreatif dari lagu Merdeka Belajar ini juga tidak lepas dari andil seorang Prof Karmila Mahmud ya. Wow, luar biasa. Masukan, arahan, kritikan bahkan. Iya. Tapi untuk yang nulis lagu itu sendiri Erik. Alhamdulillah saya.
Erik sendiri. Tapi sebelum itu saya observasi Bang. Saya observasi karena memang Merdeka Belajar itu ada kurikulumnya tersendiri, ada buku dan lain sebagainya. Jadi soal Merdeka Belajar ini ya Erik ya. Ini salah satu program baru dari Kemendikbud Republik Indonesia yang dirancang sama Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Oke. Jadi Erik sendiri Pak Nadiem ya. Salam hormat Nadiem ya. Salam hormat. Jadi Erik sendiri juga waktu itu research dulu ya. Ya, saya research untuk bisa menentukan lirik yang layak untuk didengarkan ya. Wow. Bukan hanya tentang musiknya tapi apa pesan yang kita ingin sampaikan di lagu itu. Sehingga saya searching Merdeka Belajar ini apa sih? Saya baca dan lain sebagainya. Saya minta tisu dong. Lumayan panas. Panas ya. Saya searching dan lain sebagainya. Terus. Itu sekitar 3 atau 4 hari saya membuat lirik itulah. 3-4 hari buat lirik Indonesia Belajar. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Oke. Merdeka Belajar ya. Ingat, Merdeka Belajar. terus. Jadi 3-4 hari doang 3-4 kamu hari. Udah bisa merampungkan karena memang satu lirik lagu. Saya itu bukan bulan September. Bulan September itu jadi lagunya. Oh, jadi untuk prosesnya sebenarnya itu sebelum Agustus. Iya. Sebenarnya kita akan launching itu pada 17 Agustus deadline-nya. Cuman ada pertimbangan lain ya. Karena memang Universitas Negeri Gorontalo akan berulang tahun sehingga rilisnya itu di bulan September. Oh, jadi ditunda ya, diundur ya? Diundur. Cuma memang Agustus itu memang sudah jadi, video klipnya juga sudah ada dengan teman-teman WNK TV waktu itu. Cuman tanggal untuk menentukan rilisnya kapan itu tadi opsinya adalah 17 Agustus dan karena berpapasan dengan hari ulang tahunnya universitas sehingga saran daripada Ibu Prof itu dirilis pada tanggal 1 ya kalau nggak salah ya, disnatalisnya UNG tanggal 1 2 saya lupa, kita launching di situ. Dan alhamdulillah mampu diterima oleh kalangan universitas. Saya sudah bersyukur, apalagi Bapak Rektor katanya akan membagikan lagu ini ke Pak Menterinya langsung. Itu secara langsung diperdengarkan ya. Iya. Udah lebih dari cukup ya Rick ya. Oke. Nah, tapi Rick so far sejauh ini Erik dan juga Eksakta meng-create satu lagu Merdeka Belajar ya. Yang ini juga ya kita tahu bersama membuat lagu ini juga punya misi budi luhur ya, Rick ya, untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, tapi so far Erik melihat kurikulum pendidikan Indonesia sejauh ini gimana, Erik? Di mana kita bisa melihat masih banyak di pelosok-pelosok negeri itu yang belum bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Nah, Erik sebagai yang menciptakan lagu Merdeka Belajar, apakah semua orang sudah merdeka dalam belajar, Erik? Ini pertanyaan yang sangat kritis. Cuma begini. Tapi menarik aja, Erik. Ya. Ini menarik untuk kita bahas. Ya mungkin jadi bisa jadi tamparan buat orang yang nonton gitu. Ya kita nggak tahu ya. Gimana, Rick? Ya, kalau peralihannya ya dari kurikulum sebelum Merdeka Belajar itu sangat-sangat berdampak di ranah pendidikan. Cuma menariknya adalah saya melihat di kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan terhadap setiap anak muda maupun para pelajar-pelajar, mahasiswa dan sebagainya untuk bisa berpikir menentukan apa yang dia mau. Nah, saya baca di buku itu. Dan itu kan sebenarnya keresahan kita dari dulu bahwa bukan untuk tidak mau diatur dalam menentukan karir ke depan. Tapi dengan adanya Merdeka Belajar itu kita bisa mengekspresikan lebih luas lagi apa yang kita inginkan sesuai dengan basic kita masing-masing. Karena di Merdeka Belajar juga dijelaskan bagaimana kita bisa kuliah di luar jurusan kita. Kalau nggak salah ada di semester 5 atau semester 6. Itu akan diberlakukan setelah kita kuliah di jurusan kita masing-masing.
semester 5 itu kita akan diberikan waktu untuk bisa belajar yang lain. Sayang banget ya, sayang banget udah jadi alumni ya. Kita diberikan waktu untuk bisa belajar, mengeksplor bidang lain itu ya. Kita sendiri yang tentukan apa yang kita inginkan. Jadi meskipun saya belajar tentang akuntansi, tapi nanti di semester 5 atau semester, saya lupa semester berapa, itu kita akan pilih yang sesuai apa yang kita suka. Itu yang saya tertarik dengan Merdeka Belajar ini. Kebebasan berpikir lah kalau versinya saya. Nah, untuk orang-orang yang ya memang keterbatasan dari pendidikan selama ini kan itu menjangkau orang-orang yang memang sangat-sangat jauh dari pemukiman lah ya, untuk bisa belajar lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Sehingga kalau menurut saya harus tetap diperhatikan di situ, harus tetap diperhatikan untuk bisa menyebarluaskan lagi sumber daya manusia, guru-guru dan lain sebagainya untuk masuk ke pelosok, memberikan pelajaran. Dan sekarang UNG dari dulu sampai sekarang juga menerapkan gitu ya. UNG kalau nggak salah hari ini kan memperhatikan pedesaan, masuk ke desa-desa. KKS juga kan itu bisa jadi program untuk masyarakat di desa ya. Slogannya Pak Rektor juga kalau nggak salah itu. Apa tuh? Merdekakan sumber daya manusia yang ada di desa-desa. Wow. Sayang aja, aku belum ketemu Pak Rektor nih. Semoga dengan ini Pak Rektor ya. Siapa tahu di sini bisa ketemuan Pak Rektor. Waduh. Sama Erik juga, Erik dari Eksakta ya, Erik ya. Amin. Dan semoga Erik semoga apa yang kita cita-citakan gitu dari dari segi pendidikan tadi tujuannya ini semoga bisa efektif. Amin. Dan bisa berjalan sesuai dengan semestinya gitu, Erik. Oke, Erik. Ini juga apakah kamu dari Eksakta dan Erik sendiri ini pernah terpikir buat menciptakan lagu-lagu yang menginspirasi berdasarkan isu yang beredar di Indonesia? Alhamdulillah, cuma memang saya belum rilis. Belum rilis. Saya sudah kebiasaan saya adalah menyimpan lagu-lagu yang saya buat untuk didengarkan dulu di orang-orang lain. Ini layak nggak untuk dipublish dan sebagainya. Betul. Apalagi kan sekarang Rick, sekarang tuh banyak isu-isu mental, iya nggak sih, lagu-lagu yang yang ceritanya tuh mindfulness banget. Ya sekarang lagi hype-hypenya begitu kan? Iya nggak sih? Lagu-lagu yang begitu tuh naik-naiknya, iya nggak sih, yang ngomongin soal mental. Nah, Erik sendiri sempat kepikiran nggak sih buat Alhamdulillah kita sudah punya lagu-lagu yang istilahnya dari menganalisa sosial ya. Saya punya lagu yang judulnya Hoax. Wow. Karena waktu itu masih marak-maraknya tentang ketersesatan informasi dan lain sebagainya. Sehingga saya coba membuat liriknya dan lagunya untuk bisa dijadikan sebagai lagu. Cuma memang saya bilang tadi bahwa saya harus mendengarkan ini ke orang lain sebelum saya publish. Dan lagu itu sebenarnya sudah ada di berapa lama, tapi sampai dengan sekarang saya belum publish karena memang masih ada beberapa pertimbangan lain untuk. Jadi kita tunggu ya karya-karya sangat berdampak kegiatan-kegiatan maupun aktivitas-aktivitas sosial seperti itu dengan penyebaran informasi yang luas seperti ini. Nah, inspirasinya kita dalam membuat sesuatu itu kan dari melihat sosial. Betul. Pengalaman ya. Cuma memang harus didalami dulu sebelum kita rilis maupun kita publikasikan. Jadi emang harus benar-benar dicermati ya. Dicari tahu lebih supaya lebih kena objeknya. Betul. Kita tunggu ya karya-karya selanjutnya dari Eksakta. Setelah mereka belajar selanjutnya nanti ke depan bisa menciptakan karya-karya terbaik apalagi gitu. Nanti juga kita akan nyanyikan. Oh iya betul. Nanti akan main di sini ya. Lagu-lagu baru pastinya ya.
Iya. kita taginya lagu baru harus. Iya, Rik. Iya. Oke. Biar nanti yang di apa namanya terpublish lebih dulu tuh di ONG TV di Young Post, ya nggak sih?